Halo Sobat IT di seluruh Indonesia, bertemu lagi dengan Pak Kompi bersama dengan Doe Channel. Kali ini di edisi akhir bulan Januari tahun 2021. Tak terasa ya guys, kita sudah 1 bulan penuh melewati tahun 2021 ini. Semoga teman-teman dimanapun berada tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani di situasi yang memang menyulitkan kita semuanya terkait adanya pandemi COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat dimanapun kita berada. Dan seperti biasa di awal tahun di bulan Januari itu DW Channel akan mengulas peringkat website perguruan tinggi yang dirilis oleh Webometric di setiap awal tahun. Lembaga Pemeringkatan Universitas Dunia atau Webometric kembali merilis daftar universitas terbaik dunia termasuk Indonesia di tahun 2021 ini. Webometric merupakan rankingan website universitas yang sudah menjadi salah satu standar yang digunakan oleh universitas-universitas di dunia. Webometric diinisiasi oleh Cybermetric, sebuah kelompok riset yang menjadi bagian dari CSIC, ya, badan riset publik terbesar di Spanyol sebenarnya. Nah, Webometric ini sudah melakukan pemeringkatan sejak tahun 2004 yang bertujuan untuk mempromosikan open access terhadap pengetahuan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Nah, pada tahun ini ada sekitar 31.000 perguruan tinggi di dunia, lebih dari 200 negara yang masuk dalam daftar pemeringkatan. Di Indonesia, Webometric melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 2.000 universitas kalau kita lihat di websitenya. Nah, oke guys, sebelum masuk ke situ, kita bisa baca di halaman websitenya bahwa pada tahun 2021 ini Webometric melakukan perombakan indikator penilaian, ya. Yang semula ada 4 indikator, tahun ini dia mengurangi 1 indikator, yaitu indikator presence. Nah, kita bisa lihat di halaman websitenya, biasanya kan indikatornya ada 4: presence, visibility, transparency, dan excellent. Tapi indikator presence tahun ini tidak diikutsertakan dalam penilaian dan dikatakan bahwa this indicator has been discontinued, yang artinya sudah tidak digunakan lagi sebagai indikator penilaian untuk Webometric ini. Nah, indikator presence ini apa? Presence ini adalah indikator terkait dengan size dari website sebuah perguruan tinggi, ukuran dari website sebuah perguruan tinggi. Tahun lalu kalau nggak salah nilainya hanya 5% sih. Jadi kalau dihilangkan, kalau saya sih setuju ya, karena itu hanya menilai seberapa besar sih ukuran website perguruan tinggi, seberapa besar halaman-halaman yang ada di website perguruan tinggi itu, termasuk seberapa besar file-file yang disediakan oleh perguruan tinggi itu. Nah, ini kan lebih ke apa namanya, yang bersifat kuantitas ya. Jadi tahun 2021 indikator ini tidak diikutsertakan di dalam penilaian. Jadi tahun ini indikatornya hanya visibility, transparency, dan excellent. Nah, visibility ini adalah number of external network linking to the institution webpage, ya. Artinya visibility ini menunjukkan seberapa terkenalnya sih website universitas itu di dunia maya, gitu, di dunia internet, seberapa sering dia diakses, seberapa sering dia dilihat oleh para penggunanya. Nah, yang dinilai adalah adanya external network atau subnet linking. Jadi ketika ada website-website yang lain yang membuat link ke website perguruan tinggi, maka disitulah nilai dari visibility. Nah, transparency atau openness ini lebih ke jumlah citasi dari 210 author terbaik di universitas melalui Google Scholar yang dicek melalui
Google Scholar ya. Makanya para dosen di universitas diharapkan dapat mengupdate profil mereka di Google Scholar dengan karya-karya terbaik mereka, dan semakin banyak karya, semakin banyak sitasi, karya mereka dikenal orang dan disitasi oleh orang lain, maka poin transparansi ini akan semakin tinggi juga. Nah, yang ketiga adalah excellent. Excellent ini adalah number of papers dari universitas tersebut. Nah, jadi di sini adalah jumlah paper ya. Tapi source-nya adalah Simago, jadi tentu yang terindeks oleh Scopus tentu saja. Nah, itu adalah 3 indikator dari penilaian webometrik ini. Nah, kita langsung lihat perankingannya dulu. Bolehlah kita lihat world ranking. Nah, di world ranking, ranking 1 diraih oleh University of Washington. Nah, ini di sini agak menarik terjadi pelompatan ini, yang melompat turun ini dari Harvard University. Saya tidak tahu kenapa. Harvard University ini biasanya selalu peringkat pertama, tetapi tahun ini dia meloncat ke peringkat 13. Dan yang aneh, open rank-nya adalah 5.000-an. Jadi impact rank-nya 1, excellent rank-nya 1, tapi open rank-nya adalah 5.000-an. Ini agak aneh ini untuk Harvard University ya. Jadi peringkat 1 adalah University of Washington, lalu Cornell University, John Hopkins University, Yale University, University of California, University of Toronto, University of Wisconsin, Pennsylvania State University, New York University, dan salah satu universitas di Zurich ya, peringkat 10. Nah, ini adalah world ranking. Sekarang kita akan lihat ranking di Indonesia. Oke, di Indonesia Webometrik meranking 2.627 perguruan tinggi ya. Kalau kita lihat ada total 2.627 perguruan tinggi. Nah, tahun ini ranking 1 diraih oleh Universitas Gadjah Mada. Nah, ini 4 besar ini nampaknya sulit tergoyahkan ya. Ada Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi 10 November, Universitas Indonesia, kemudian ITB ada di peringkat 6. Nah, ini biasanya ITB juga masuk di antara 3 atau 4 besar. Ini tahun ini ada di peringkat 6. Kemudian ada BINUS, BINUS masuk di peringkat 7. Kalau swasta nampaknya peringkat pertama ya, karena peringkat 1 sampai peringkat 6 adalah universitas negeri semuanya. Peringkat 8 Universitas 11 Maret, peringkat 9 Universitas Diponegoro, dan peringkat 10 adalah Universitas Jember. Oke, itu peringkat Indonesia. Di halaman pertama kita bisa melihat ada 100 peringkat ya yang ditampilkan di halaman pertama. Oke, nah saya juga sudah mencoba mengotak-atik menggunakan Excel. Nah, kita lihat di Excel. Ini adalah peringkat di universitas negeri ya, dari Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut 10 November, Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, Universitas 11 Maret UNS Surakarta, Universitas Diponegoro, Universitas Jember, Universitas Brawijaya sampai di peringkat 10. Oke, itu 10 besar universitas negeri. Nah, kita lihat 10 besar universitas swasta. Ini kalau kita lihat ya, itu ada Bina Nusantara di peringkat pertama, lalu Telkom University di peringkat kedua, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di peringkat 3, Gunadarma di peringkat keempat, Ahmad Dahlan di peringkat kelima, Yanus Wantoro di peringkat keenam, Untas Narotama Surabaya di peringkat ketujuh. Nah, Universitas Kristen Satya Wacana UKSW ada di peringkat 8, Universitas Islam Indonesia ada di peringkat 9, dan Universitas Mercu Buana ada di peringkat 10. Ini adalah 10 besar peringkat
universitas swasta versi webometrik tentu saja. Oke, ini yang bisa saya bahas untuk peringkat webometrik di awal tahun 2021, yang tentunya bolehlah kalau digunakan sebagai acuan Anda mau masuk ke universitas mana. Ya, yang jelas peringkat webometrik disusun berdasarkan indikator-indikator tadi, dan tentu menunjukkan bagaimanapun ini tetap menunjukkan bagaimana kualitas dari perguruan tinggi tersebut, terutama jika dilihat dari indikator-indikator tadi. Oke, terima kasih atas kebersamaan kita bersama The Way Channel. Sampai bertemu lagi pada sesi-sesi yang lain. Selamat kepada yang masuk dalam peringkat-peringkat utama, dan tentu saja tetap semangat untuk universitas yang belum meraih peringkat-peringkat utama. Tuhan memberkati kita semua.